Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan satu presentasi yang berjudul Kekuatan Perempuan untuk Melawan Persepsi dan Diskriminasi Gender dalam Ranah Media Massa. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bibi Sabina dengan NPM 1 C022117. Saya Silvia Putri dengan NPM 1 C022113. Saya Yayuli Tazi dengan NPM 1 C022108. Saya Yudi Zara Sasabila dengan NPM 1 C022105. Saya Septian Kawiyanti dengan NPM 1 C022118. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dulu dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin bisa dimulai videonya dulu. Ketika rasa kuat di bumi berkreasi, mulai dari pun jadi korban hak. Dari latar belakang di situ bisa dilihat bahwa perempuan itu mengerjakan hal yang memang sebenarnya nggak berat, cuma itu kayak mungkin terlihat kreatif dan itu kayak laki-laki udah sih ngapain biar aku aja gitu kan. Nah di situ terlihat gender itu sudah lama menjadi fokus pendekatan sosial yang kompleks dan terus berlanjut. Nah di situ juga dilihat bahwa perempuan itu sering dipandang lemah lah atau kalah dan selalu tertindas, sering didapati pada media massa baik surat kabar, televisi, film, media sosial, bahkan yang kalau kita contohkan pada media sosial TikTok ini. Oke, selanjutnya masuk ke korban dan pelaku yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi korban dalam video tersebut itu Ketika rasa kuat di korban dalam video tersebut itu terlihat seorang wanita yang mungkin istri dari yang merekam video tersebut. Dalam video tersebut itu wanita tersebut itu seperti sedang menggunakan salah satu perabotan rumah tangga yaitu kursi dengan menggunakan peralatan dapur berupa ulekan. Nah, dari video tersebut tuh terlihat wanita tersebut sedang berusaha untuk memperbaiki kursi tersebut dan lalu suaminya itu merekam istrinya yang sedang memperbaiki. Nah, dari video tersebut tuh muncul beberapa komentar yang terlihat seperti merendahkan atau menyemarakan kemampuan wanita yang sebenarnya itu mereka juga bisa untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki seperti memperbaiki perabotan atau peralatan atau hal-hal lainnya. Komentar-komentar yang terlihat merendahkan kelompok kami yaitu seperti ada komentar cewek benerin perabot masalah besar, terus ada komentar juga ada suami untuk apa kan bisa panggil suami. Nah, komentar tersebut itu terlihat menyepelekan dan menunjukkan adanya tidak setara gender yang dimana perempuan terlihat seperti yang tadi sudah disebutkan lemah, terus mungkin tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar dan banyak stereotip lainnya. Padahal kan wanita sebenarnya bisa mengerjakan pekerjaan yang mungkin dilakukan laki-laki seperti tadi memperbaiki perabotan dan sebaliknya juga laki-laki juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seperti mungkin masak, bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, dari komentar-komentar tersebut yang cenderung mengarah ke suatu stereotip itu menimbulkan dampak-dampak pula. Nah, dampak tersebut akan dijelaskan oleh Mas E. Oke, ada dampak stereotip. Satu, dampak fisik. Jadi dampak fisik ini bisa terjadi karena adanya stereotip. Stereotip ini tentu menimbulkan dampak bagi suatu individu atau kelompok. Meskipun dampak fisik langsung dari stereotip ini mungkin jarang terlihat, tetapi dampak tidak langsungnya dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan fisik secara keseluruhan.
ini terutama disebabkan oleh pengaruh terhadap berbagai faktor seperti tingkat stres, keterlibatan dalam aktivitas fisik, ketersediaan lingkungan sosial, dan persepsi individu terhadap kemampuan fisiknya sendiri. Oke, saya akan menjelaskan dampak psikis. Itu juga dapat dirasakan apabila stereotip tersebut sudah menjalan menjadi pemulihan atau pemunculan. Ketika mendapatkan stereotip yang berada itu psikis akan berpengaruh. Jadi kayak kalau misalkan kita mau bikin konten yang padahal itu niatnya kita tuh ingin kreatif, tapi jadi berpikir bahwa kita takut di komen, takut dibully, dikucilkan, jangan omongan-omongan yang itu kan seharusnya pekerjaan laki-laki, bukan perempuan seperti itu. Padahal itu adalah bentuk kekreatifan orang gitu, ingin mengupload di medsos yang pastinya bukan ingin mendapatkan komenan negatif. Jadi sehubungan dua dampak tadi sebenarnya stereotip itu juga memiliki dampak dari dua aspek lainnya. Jadi kita selanjutnya adalah aspek ekonomi. Jadi pihak yang terkena stereotip itu dapat karena apa ya? Karena lebih ke sulit mendapatkan pekerjaan, terutama perempuan, karena terutama pekerjaan yang istilahnya erat dengan fasilitas gitu ya, seperti pilot atau insinyur. Nah, sehubungan dengan pekerjaan, sebenarnya perempuan itu juga mendapatkan kesenjangan upah gitu jika dibandingkan dengan laki-laki, yang dimana perempuan ini mendapatkan upah lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan yang sama. Nah, ini juga berhasil dari data Brooks ya, sebanyak 32,11% perempuan itu mendapatkan gaji lebih kurang dari 1 juta. Sebenarnya angka itu cukup terlalu jauh dengan persentase laki-laki yang berada di angka 11%. Nah, selanjutnya adalah aspek sosial, yaitu aspek sosial ini sebenarnya juga memiliki kaitan erat dengan stereotip. Stereotip perempuan yang dianggap sebagai lemah, fragile, dan lain-lainnya itu akan menentukan status quo. Nah, status quo sendiri adalah kondisi saat ini dan sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena memang konsepnya itu berlawanan dengan perubahan atau biasa disebut dengan anti perubahan. Nah, karena di sini tuh di video tadi yang bisa dilihat jika banyak komentar laki-laki yang menganggap jika perempuan itu tidak cocok untuk melakukan kegiatan reparasi dalam rumah tangga seperti memperbaiki perabot dan lain-lainnya karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki terutama dalam segi fisik begitu. Nah, jika hal ini terus berlanjut, ini sebenarnya bisa menghambat kesetaraan gender gitu. Jadi akan lebih sulit untuk diraih begitu. Oke, dari dampak tersebut kami menyiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi mengenai solusi dalam kasus ini, solusi realistisnya adalah kami menawarkan solusi. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kenapa kesadaran masyarakat atau kesadaran itu perlu ditingkatkan? Karena bahkan bukan ditingkatkan, bahkan justru itu karena kebijakan itu karena mulai dari kesadaran diri mengenai pentingnya kesetaraan gender, mengenai pentingnya keadilan gender, itu pasti masyarakat akan lebih menghargai dan lebih bisa meminimalisir stereotip atau perspektif mereka yang negatif mengenai gender tertentu. Dalam konteks ini yang kita bahas adalah perempuan. Dan peningkatan kesadaran masyarakat ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pendidikan atau edukasi, bisa melalui media sosial juga. Kalau misalnya melalui pendidikan atau edukasi itu seperti contohnya di lingkungan pendidikan, sekolah-sekolah atau bahkan perguruan tinggi, tenaga pengajar mengajarkan kepada guru dan mahasiswanya untuk menghormati seluruh gender dan itu mengajarkan pentingnya kesetaraan gender. Dan untuk upaya di media sosial seperti contohnya pada kasus yang kita bawa kemarin itu ada yang message video yang suami istri yang sedang memperbaiki perabotan yang video dan sebagainya itu ada salah satu konten kreator yang message bahwa nggak semua cewek itu lemah dan semua cewek nggak bisa benerin perabotan rumah. Kayak dia tuh bisa gitu.
nunjukin kalau perempuan itu juga bisa melakukan hal basic yang sesungguhnya semua gender itu bisa. Jadi peran media sosial ini mungkin dari konten kreator yang membuat konten-konten kreatif yang ternyata tuh mendukung gerakan anti ketidakadilan gender. Lalu yang kedua adalah keberanian untuk melawan dan bersuara. Kadang ada konten-konten negatif atau selebgram yang ada dari khususnya dari yang ini, dari kasus yang kita angkat ini dominasi oleh komentar laki-laki yang menganggap bahwa perempuan lemah, nggak bisa melakukan hal-hal sepele, sesepele baca maps lah atau sesepele benahi perebutan dengan baik yang nggak sayangnya menurut mereka. Dan kadang itu membuat korban atau seorang yang diomongin kayak gitu tuh kadang nggak terima atau kayak yang mereka itu nggak terima gitu loh, kayak lah aku kan bisa ngelakuin ini, nggak semua cewek tuh lemah, nggak semua cewek tuh bisa gitu loh, aku bisa. Nah itu mungkin cewek-cewek baik yang melihat atau yang menjadi korban pembulian atau diskriminasi seperti itu bisa dia membuktikan bahwa dia bisa dengan adanya stereotip atau perspektif masyarakat yang saat ini masih ada dan mungkin karena seperti ini juga bisa dilaksanakan juga, maka problem masyarakat juga susah untuk digerakkan kecuali dengan hal tadi yang sudah disebutkan, yaitu seperti meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu yang ketiga adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau menerima mental negatif atau judging atau diskriminasi, pasti hal yang pertama dirasakan itu pasti nyelekit dan kayak ada yang lebih kelompok kita sebagai cewek gitu. Meskipun nggak semuanya kayak gitu. Terus mungkin di sini kenapa kesadaran fisik dan mental perlu dijaga, karena yaitu balik lagi untuk membuktikan kalau kita tuh bisa tidak seperti yang sudah dipikirkan oleh masyarakat banyak bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak memiliki kemampuan yang sama atau sepadan dengan laki-laki. Kemudian yang keempat adalah pembangunan program dan konten di media massa. Di zaman sekarang banyak banget konten-konten atau iklan atau bahkan film series gitu. Kalau tayangan-tayangannya atau dalam beberapa scene itu menunjukkan bahwa posisi perempuan atau hal-hal yang dilakukan oleh perempuan itu harus selalu tidak lebih superior dari laki-laki atau kata lain yang berdominasi adalah laki-laki. Nah dalam hal ini contohnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan seperti dalam iklan, mungkin untuk upaya realistisnya produk-produk iklan atau tayangan-tayangan yang ada dalam media massa itu lebih bisa memperhatikan kesetaraan gender seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin dari presentasi yang sudah kita paparkan, aku sedikit menyimpulkan bahwa media massa itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang di luar dari kita, tapi kita dapat mengatasinya dengan mengendalikan yang pertama dengan solusi yang tadi sudah disebutkan, yaitu seperti peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kita tidak boleh underestimate terhadap salah satu gender, bahwa skill yang dimiliki oleh setiap orang itu genderless atau tidak terpaut pada salah satu gender. Kemudian kita perlu lebih menyuarakan, lebih berani untuk menyuarakan apa yang sebenarnya itu benar dan membuka atau memberitahu kepada orang-orang yang mungkin kurang terbuka dengan ketidaksetaraan gender. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental, kemudian yang terakhir membarukan program dan konten di media massa, yaitu untuk para konten kreator lebih berhati-hati, lebih ibaratnya teliti dalam mengupload, mempublikasikan konten karena media massa itu sangat luas dan tidak bisa kita hindari apapun yang mungkin
bakal terjadi. Mungkin sekian dari